Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadhala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa 'adlihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. أصحاب الفضيلة, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Rahmah, Fadilatul Ustaz Al-Haj Badru Tamam, Mudirul Ma'had, Antum abauna wazdadat hayatuna binurikum fil ma'had وبكم نهتدي وهو العزيز. أصحاب الفضيلة وقال شيوخ المعهد متاعه الله في طول حياته عليه وسلم، سادة الأساتذة والأستاذات، ويا أيها الحفل العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengenang 100 hari wafatnya ibunda tercinta Mahajah Siti Sa'odah dan ibunda tercinta Hajah Titin Nuraini. Teringat sebuah syair Arab bagi kita yang masih hidup untuk senantiasa mengingat dan mempersiapkan bekal kehidupan kematian kita. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin 'asha hina min ad-dahri wa kam min sabiyyin yurtaja tula 'umrihi wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubitat ruhahuma lailatal qadri. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah senantiasa kita membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya sambutan mewakili keluarga besar Pondok kepada Al-Ustaz Repi Sofyan MHI, yatakarramu siyadatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Alhamdulillahi rabbil alamin wa la nabiyya ba'dana lihada wa ma kunna linahtadiya
Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan curahan nikmat yang tiada tara. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan ke haribaan junjungan kita paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Fadilah Raisul Ma'had Al-Ustaz Ibadul Tamam, kepada seluruh keluarga besar yang selalu kami muliakan, dari mulai Bagus Ahmadullah Adis, kemudian Ketanda Hajah Aida Rahmawati, Bu Haja Tuti Husnul Najati beserta keluarga, beserta suaminya. Sudah kenal belum suaminya? Ibu Hajah Tuti Husnul Najati, ibu kita tercinta. Ini miswanya. Miswanya yang itu yang paling ganteng katanya. Benar, paling ganteng. Kiai Haji Tubagus Asep Basri, dari mulai seluruh anak-anaknya, menantu-menantunya, cucu-cucunya, serta cicit-cicitnya, yang mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan keberkahan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarramun, Al-Masyayikh, teman-teman seperjuangan, Al-Mukarramun, para asatidz dan asatidzah, tak lupa undangan yang telah hadir. Insya Allah kedatangannya di tempat ini diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa kegiatan Pondok Pesantren Darul Rahmah ini dengan penuh semangat dan cinta kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar untuk mejeng di depan kamera, bukan. Mumpung kamera ada, Ustaz Repi katanya berdirinya tegak banget. Enggak. Sebetulnya saya mewakili dari keluarga besar almarhum Kiai Haji Tubagus Asep Basri pada acara yang menurut saya sebuah ritual yang sangat ditunggu. Kenapa? Karena kita berkumpulnya jamaah untuk mendoakan sama-sama. Insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acaranya di sini Darul Rahmah bersolawat memperingati 100 hari almarhumah Mak Hajah Siti Saodah dan Ibu Hajah Titin Nur Aini binti Kiai Haji Tubagus Asep Basri. Alhamdulillah wa syukur bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, seagama, seirama, ngabongkok, ngaronyok, sapiring, rejeng, rahmat sararea. Untuk apa? Tentu kita untuk bersilaturahmi yang paling pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan tujuannya acara ini diadakan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap orang meninggal itu pertama yang diadakannya 7 harian yang disebut tahlil. Kemudian setelah 7 harinya itu biasa dalam bahasa Sunda disebutnya 7 hari.
Artinya 7 malam berturut-turut kita mendoakan almarhumah Mahajah Siti Saodah dan Hajah Titi Nur Aini. Kemudian setelah 7 hari ada 40 hari. Setelah 40 hari ada 100 hari. Setelah 100 hari itu disebutnya kalau dalam bahasa Sunda ngatus. Ngatus itu 100 hari wafatnya. Kemudian ada di situ namanya mendak tahun. Mendak tahun itu 1 tahun disebutnya kalau dalam bahasa Sunda. Kalau manusia mendak tahun disebutnya 1 tahun hari masih hidup. Kalau sudah meninggal itu mendak. Kemudian ada di situ namanya Sunda artinya mendak tahun. Mendak tahun itu kemudian apa sih fungsinya manusia mendak tahun jelas akan mendoakan almarhum atau almarhumah Sunda artinya apa hukumnya? Hukumnya itu sunnah, itu wajib bagi anaknya, sunnah untuk dirayakan atau sunnah untuk mengajak orang-orang berkumpul. Untuk apa? Untuk membagikan, bersedekah. Pahalanya untuk siapa? Untuk yang meninggal. Boleh. Karena Nabi kita mengajarkan ketika berkorban ketika Nabi Musa, bahkan Nabi Adam, Nabi Sulaiman berkorban pahalanya untuk umatnya. Begitu juga Rasulullah SAW berkorban unta itu untuk umatnya. Artinya pahalanya kepada umatnya. Jadi boleh. Wajib bagi anaknya untuk mendoakan, sunnah bagi keluarganya untuk mengadakan acara. Ritual ini disebutnya adalah ritual hablum minan nas. Jadi hubungan sesama manusia, mungkin di antara saudara kita, tetangga kita yang pada saat itu membutuhkan, maka mungkin diajak makan bareng pada acara tersebut. Tetapi sebelum makan diajak berdoa bersama-sama dan kita sedekahkan. Bahkan di Banten itu kalau misalkan ada yang meninggal sampai motong kerbau, di sini juga motong sapi. Dibuat selebrasi. Selebrasi itu bukan diartikan perayaan yang meriah, tidak. Kita merayakan betul, meriah iya, tapi meriahnya dalam nuansa Islam. Makanya di sini judulnya Darur Rahmah bersolawat. Itu hanya dilakukan oleh manusia pasca Rasulullah. Artinya apa? Ini hanyalah adat yang dibiasakan menjadi sebuah hukum. Jadi namanya adat al-adah muhakamah. Jadi kebiasaan-kebiasaan manusia yang dijadikan sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Muhakamah di sini bukan wajib, jadi kebutuhan. Karena keluarga yang ditinggalkan itu membutuhkan doa, bukan hanya sekedar dari keturunannya saja, bukan hanya sekedar dari zuriyahnya saja, juga mungkin membutuhkan doa-doa dari yang lainnya. Apalagi ini punya santri-santri yang insya Allah doanya pasti makbul. Saya percaya bahwa doa-doa santri pasti makbul. Dengan izin Allah pasti makbul. Apalagi doanya bersama-sama. Apalagi kita bersolawat. Solawat itu dahsyat sekali. Yang jelas manfaatnya kita bersolawat. Manfaatnya yang pertama kita dikabulkan doa-doanya. Yang kedua dinaikkan derajat kita. Yang ketiga sudah pasti mendapat pahala. Yang keempat juga kita dimudahkan dalam segala urusan. Yang kelima, ini yang paling penting, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya kita bersolawat. Sombong sekali manusia yang tidak mau bersolawat. Sombong sekali umat Rasul yang tidak mau bersolawat. Sombong sekali manusia yang sudah merasa dirinya berharga dirinya, lupa akan Rasulnya, tidak mau bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas ayatnya. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat dan tidak pernah dosa
tidak mau bersolawat berarti sombong. Ngaku gak umat Rasul? Ngaku? Cinta nggak sama Rasul? Yang perempuan cinta nggak sama Rasul? Cinta sama sunnah-sunnahnya? Beneran? Tanya ibu-ibu, bu, sunnah Rasul benar? Cinta sama sunnah Rasul? Bu, sunnah Rasul, cinta sama Rasul, sunnahnya? Ragu-ragu, tak ragu-ragu. Sunnah Rasul teh pajarkan nama naon beureum, ulah-ulah tak kawin deui cenah. Dibelaan. Kalau sudah cinta sama sunnah Rasul, cinta sama semuanya, ikhlaskan suami. Nyap. Jadi tuh kan gitu kalau saya ngomong gini, wah curhat ya mah, ntar pulang-pulang digebugin sama Ustaz Mulyana. Enggak kali. Yang ada kapan tih gitu. Nggak percaya tanya aja. Iya, Ustaz Mulyana baik banget, nurut-nurut ya tarik, tapi bohong. Kasihan ya, kapan ya? Curhat mulu, insya asik, alhamdulillah. Sunnah Rasul cinta? Cinta. Kalau santri mah cinta Rasulnya cukup melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, ubudiyahnya saja. Jadi sosialnya jangan sampai belum sampai ke sana, bukan jangan sampai belum sampai. Apalagi masih kecil. Jadi begitu. Allah sang pencipta saja bersolawat. Malaikat ini selalu benar. Yang paling benar banget gak pernah salah itu malaikat. Yang salah banget gak pernah benar itu syaitan namanya. Kadang salah, kadang benar itu manusia. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman seseorang itu kadang nambah, kadang berkurang. Yazidu bil itha'ah, wa yanqusu bil ma'asi. Dia akan berkurang imannya kalau dia bermaksiat. Tuh. Jadi manusia kadang benar, kadang kagak. Kalau lagi bener sholatnya 5 waktu, nggak pernah lupa, bahkan berjamaah. Ya udah, sholatnya kadang-kadang seminggu sekali, kadang sehari itu bukan 5 waktu, 1 waktu, cuma dijamak, namanya jama betot. Jama betot itu dari mulai subuh, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya, isyanya ditarik semua. Sholat naon eta? Ilmu baru, jama apa tuh namanya? Jama betot, dibetot semuanya waktu sholat itu dibuat gitu, nggak ada di Yapida mah nggak ada. Santri Yapida sholatnya tepat waktu, selalu berjamaah, dahsyat nggak tuh? Makanya kalau ada wali santri dengar harusnya bersyukur. Yang pertama itu yang harus bersyukur itu punya santri. Itu orang tua kalau punya santri harus bersyukur banget. Gimana kagak? Paling tidak jangan sampai santri itu selalu dicemooh. Wah udah dia pindah berapa tahun belum bisa apa-apa. Jangan salah. Terkadang orang tua salah menilai. Santri di sini rajin sholat, begitu datang ke rumahnya belang betong. Akhirnya apa kata orang tua? Dia pindah mah berkah. Udah pesantren dia pindah 5 tahun kok di rumah itu sholatnya belang betong. Saya bilang, Pak, kalau anak sholatnya belang betong di rumah wajar, yang tanggung jawab bapak. Saya mah waktu di pesantren anak bapak rajin sholatnya, saya emang gak ada tanggung jawab tuh. Tuh bapak nanti yang ditanya tuh sama malaikat, non sih yang tengah hudangkeun anak sia keur subuh. Benang tah. Nuka hiji, yang pertama, aduh keluar bahasa Jawanya tuh. Nu pertama, yang pertama, emang ngerti? Bahasa Sunda ngerti? Dahsyat. Santri Yapida, ganti bahasa Inggris ya. Bahasa Arab, iya tuh keren semua Pak Haji. Alhamdulillah bahasa Arab, bahasa Inggris tariasaun. Kini nyobina Ustaz Aris Wela. Nah, sampai mana lupa pada itu? Sampai bahas sholat subuh. Iya,
Saya bilang, Pak, Bapak harus bersyukur. Anak ketika pesantren itu, paling tidak anak itu sholat nggak pernah ketinggalan. Oh, astagfirullah. Iya ya Pak Ustadz ya. Saya baru nyadar. Saya aja sholatnya belang betong. Ngaku kan ujung-ujungnya. Mendingan anak di pesantren. Ketika di pesantren paling tidak anak itu sholatnya rajin. Tepat waktu, berjamaah. Kurang apa? Kurang apa lagi? Mandiri. Mandi sendiri nggak? Mandi sendiri ya. Pakaiannya nyuci sendiri apa kagak? Nyuci sendiri. Barang-barang yang eksklusif dicuci sendiri. Kalau pakaian-pakaian luar dicuci di laundry. Iya. Paling tidak santri bisa mandiri. Yang kedua, santri bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kalau di rumah belum tentu, bisa cengeng iya. Gatel dikit, mamah garukin. Kadang-kadang ada yang tidur mungkin masih sama orang tuanya. Tapi ketika di pesantren, dia akan mandiri. Betul tidak? Oh, betul. Doanya dikabul, orang tua tidak merasa. Saya bilang, Pak, kerasa nggak dari zaman Bapak mulai memesantren kan, sebelum memesantren anak, naik derajat Bapak. Bapak usahanya lancar, rizkinya lancar. Ingat nggak? Dulu jadi apa? Sekarang jadi apa? Oh iya ya, saya ternyata baru sadar, ternyata anak saya di pesantren mendoakan saya. Tidak terasa, karena rizki itu bukan dalam bentuk harta yang nominal saja. Rizki itu bisa sehat, bisa senang selalu, bisa hati ini tenang, nyaman walaupun banyak utang. Enggak ada yang banyak hutang. Wali santri di sini enggak ada banyak hutang. Makanya doakan orang tua kalian supaya lancar terus rizkinya. Tidak ada yang punya hutang dia tidak. Ada kira-kira? Ada kagak? Alhamdulillah enggak ada yang punya hutang. Kita doakan ya orang tua kita. Nah, kembali lagi ke topik. Kita bersolawat di sini untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Yang kedua, adanya tahlil ini kita merefresh otak kita, ingatan kita bahwa orang tua kita dulu punya jasa-jasa yang indah. Kalau boleh dibilang, saya disuruh cerita tentang pribadi di sini, banyak hal. Memang kewajiban kita, fungsinya yang pertama kita kumpul di sini untuk mengenang jasa-jasa almarhumah Ibu Hajah Siti Saodah, ibunda kita tercinta, Ibu Hajah Titi Nur Aini. Betapa tidak, ketika kita menyebut-nyebut kebaikan, dengerin ya, ketika kita menyebut-nyebut kebaikan almarhumah, maka di alam kubur semakin diperingan, semakin dimudahkan, asal kita menyebut-nyebutkan kebaikan. Dan memang kalau saya ditanya secara pribadi, boleh cerita dikit? Boleh nggak? Ini pengalaman Ustadz sendiri nih. Bagaimana sih pengalaman Ustadz? Kesan dan mungkin kesan. The deep impression for me, especially for me to our mother. Lanjut nggak? Ini Ibu Hajah Siti Saodah. Saya datang ke sini tahun 89. 89 jadi santri. Masih lugu, bukan lutung gunung ya, lugu itu masih ingusan. Pertama kali mengenal emak, saya datang ke sini, kita sebut ya, emak, kalau saya nyebutnya emak. Saya tinggal di rumah Ustadz Haji waktu itu di sana, di kamarnya bersama beliau lah, waktu itu masih sekamar. Datang, tapi pertama kali datang, Ustadz ini malu. Akhirnya apa? Tidur di masjid. Malu kan, tidur di masjid lah. Begitu tidur di masjid, emak nyamperin bawa bantal. Ini neng bantalnya. Itu masih terngiang-ngiang saat pertama kali saya datang. Dan masih banyak sekali pengalaman yang saya alami dengan Ibu Hajah, ibunda kita tercinta. Banyak sekali. Mungkin semua guru-guru yang ada di sini, termasuk Ustadz Haji Saifuddin, masuk tahun berapa Ustadz? Oh 93 ya. Ustadz Maman tuh. Ustadz Maman mungkin tahun 89 juga sama ya? Nah sama Ustadz Hambali saya datangnya bareng tahun 89. Cuma saya sebagai murid, Ustadz Hambali sebagai guru. Tuh bedanya jauh. Jadi tetap tuaan Pak Hambali. Tuan Pak Hambali. Saya insya Allah masih muda.
Ya, mukanya. Tapi Ustaz Hambali tetap aja awet muda karena gaulnya sama kita-kita, sama mudir. Mudirnya kan maco, gaulnya macem-macem. Jadi ke bawah muda tuh Ustaz Hambali. Yang setelah itu banyak ketika saya pulang, emak itu gini. Yang selalu masih dalam ingatan saya masih kuat. Emak itu kalau ada apa-apa pasti nawarin saya makan melulu. Dia udah makan dia itu bahasa Sunda, bahasa Banten. Emak ini orang Depok tapi pengen bisa bahasa Banten, mungkin jadi dicampur aduk. Dia itu kamu, dia udah makan dia, maksudnya kamu udah makan belum gitu. Itu selalu saya ditawarin makan. Saya tinggal di sini nih hampir 1 tahun mungkin di rumah Abah. 1 tahun itu banyak sekali kenangan-kenangan. Tugas saya di sini hampir setiap malam. Ustaz tuh hampir setiap malam ketika keluar di dari rumah ini tinggal di pesantren sama Ustaz Haji, hampir setiap malam masuk ke kamar, emak ngapain? Ngurutin Abah. Urut ya, ya. Dulu suka. Nih, yang udah saya urut, mohon maaf nih. Abah sering diurut. Masih muda dulu. Cih Haji Ida, Haji Tuti, ngaku ayo. Karena tangannya dahsyat nih dulu tukang urut. Urutannya dipakai banget sama Abah. Setiap malam Abah cerita tentang apapun yang menjadi keluhan Abah. Ini ada satu kisah lagi. Topi, emak, lamun Abah ke mana-mana, Abah kan mau duit loba. Naon dipenta ku emak. Lain emas, lain nanaon. Kored ejeng pancong. Gitu kan. Jadi emak nggak butuh emas, nggak butuh apa-apa. Uang Abah banyak, tapi yang dipinta kored sama pancong. Ulah nggak buat ngapain? Emak itu tugasnya kalau pengen tahu, kalian hobinya tuh nanam. Apa aja, nggak boleh ngelihat tanah nganggur itu ditanemin. Itu. Kemudian yang paling berkesan buat saya, betapa dahsyatnya kadang saya sama istri itu, ya Allah emak gitu. Saya suka nanam, waktu di rumah di atas itu suka nanam lalap-lalapan lah. Emak itu kalau ngambil harus, ke saya itu izin dulu. Assalamualaikum, Neng, emak minta daun ianya. Saya secara pribadi, emak itu tuh nggak usah minta pun, emak itu punya emak, ambil aja emak, nggak usah segala itu. Tapi emak, hal-hal yang kecil seperti itu saja emak, hal-hal yang kecil. Betapa selalu banyak keistimewaan dalam diri saya pribadi. Saya suka sama istri, astagfirullahaladzim, emak, ahli surga banget, masya Allah, dahsyat. Hal yang kecil saja. Satu hari kelupaan, emak ngambil, datang lagi emak, maaf tadi emak nyandak eta, astagfirullahaladzim. Jadi hati ini serasa apa ya, betapa emak memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Mungkin buat saya emak itu bukan emaknya Ustaz Haji aja, maaf, tapi emak saya juga akhirnya kan begitu ya, Cek ya. Jadi banyak sekali pendidikan yang saya serap dari emak dan abah. Berikutnya dari Bu Hajah Titin. Bu Hajah Titin dahsyat, wanita memang bidadari surga, sangat setia sama suaminya, kemanapun diikutin, ke Aceh diikutin. Dan saya sering tuh ngedenger dari abah sendiri tentang bla 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 gitu ya, tentang kesetiaannya, patuh tunduknya sama suami. Insya Allah ini menginspirasi kita, menginspirasi para santriwati. Mau jadi istri solehah? Mau? Kalau ingin jadi istri solehah, ikutin Siti Aisyah. Sunnah Rasul lagi terujungnya. Ibu-ibu juga sama. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak emak ini, menginspirasi kita semua. Kemudian abah juga tentu menginspirasi saya. Ya utamanya mungkin anak-anaknya, zuriyahnya, keturunannya dan lain sebagainya. Abah sosok seorang yang penyabar dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau saya ceritakan panjang lebar ini nggak bakalan selesai. Waktunya semua sedikit, dikasihnya cuma 15 menit. 15 menit. Aduh, 15 menit tanggung.
belum ngebodornya. Oh, udah dah 15 menit mah dikit banget, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga sambutan ya. Yang penting begini, pertama saya berterima kasih kepada semua yang telah hadir dengan ikhlas, terutama santri, para undangan, insya Allah kehadiran bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu-satu, ini udah nggak asing lagi namanya, tapi kalau saya sebutkan jangan ya, sebutin deh. Al-Mukarram Ustadz Hidayatullah, Masya Allah, Bapak Amil Pudin, kemudian siapa lagi? Ini santri jebot ini, semuanya santri nih. Ya. Tuh, ini ciri-ciri datang dengan ikhlas. Keikhlasannya teruji. Diundang enggak? Enggak. Antum, Al-Fadil, Masya Allah. Someone invite you? No. Enggak ada tuh. Enggak ada yang undang tapi datang. Inilah keikhlasan tertanam tuh di lubuk hatinya. Di jidatmu ada yapidah. Begitu. Ini alumni mungkin sebelum saya lahir kali kayaknya. Sebelum saya lahir udah ngejogrok di sini jadi santri. Santri zaman jebot, tapi alhamdulillah, pada awet muda ya, alhamdulillah. Sering gaulnya sama kita sih pada awet muda tuh. Apalagi gaulnya sama Kiai Maco. Sepedahan mulu, ngetril, jatuh, berhenti lagi. Tapi insya Allah mau maju lagi pakai KTM. Suka nggak lihat Kiainya Maco? Suka nggak? Iya, nanti kalau suka dikasih hadiah. Jokowi mah cuma ngasih sepeda, insya Allah Ustadz Haji mah ngasihnya motor trail nanti. Amin gitu. Nah iya, santri yang berprestasi bukan hanya gratis kuliah ke Saudi Arabia, tetapi yang berprestasi pengennya apa Ustadz? Pengennya apa? Motor nanti. Sepeda mah kecil Jokowi mah, ini mah tenang, motor trail insya Allah. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar. Kalau kepanjangan biasalah karunya ke ibu-ibu, lebar karunya ke bapak-bapak. Mungkin cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, acara berikutnya pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Haj Saifuddin SPDI, dilanjut dengan gama salawat oleh Al-Ustadz Ridwan dan Syubanul Khair, kemudian ditutup dengan doa oleh Al-Ustadz Aris Kusnadi Putra SS. Yatakarramu siyadatuhum mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama awali zikir kita pada malam hari ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد